وأستعين بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أتر اللهم قبره الكريم بألف شجيج من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nanti ada 4 golongan. Nanti ada 4 golongan yang mereka saling berebut ingin masuk surga duluan. Bahkan malaikat bingung melarinya. Karena keempat golongan ini saling berebut ingin masuk surga Allah. Kata malaikat, kamu sini. Apa yang menjadikan kamu ingin masuk surga? Apa pahala kamu? Apa predikat kamu waktu di dunia? Lalu mereka menjawab, ya malaikat, saya ini adalah seorang yang mati syahid. Saya yang mati syahid. Dari mana kamu tahu bahwa pahala mati syahid bisa masuk surganya Allah? Ya malaikat, saya tahu dari guru saya, dari kiai. Kalau memang begitu, mundur kamu. Karena yang masuk surga duluan itu yang lebih layak guru kamu, kiai. Mundur kamu. Majulah yang kedua. Kamu, apa yang menyebabkan kamu ingin masuk surga duluan? Apa pahala kamu dan apa predikat kamu waktu di dunia? Lalu orang itu menjawab, ya malaikat, saya ini seorang pejabat. Saya ini seorang umaroh yang amanah, yang adil, yang bijaksana. Saya tidak pernah korupsi. Saya tidak pernah makan duit rakyat. Bahkan saya amanah kepada rakyat. Saya tidak mau karena yang begitu namanya haram dan bisa masuk neraka. Kamu tahu dari mana pahala-pahala seperti itu? Ya malaikat, dari guru saya, dari kiai. Yang mana kiainya? Itu mundur kamu. Lancang kamu ingin masuk surga. Yang seharusnya masuk surga itu guru kamu, kiai. Gagal yang kedua. Lalu yang ketiga, ditanya sama malaikat, wahai kamu sini. Apa yang kamu banggakan sehingga kau ingin masuk surga duluan? Apa pahala kamu dan apa predikat kamu waktu di dunia? Ya malaikat, saya ini seorang dermawan. Diboleh katakan saya ini orang yang kaya. Oh, kamu kaya ya? Iya malaikat. Lalu apa yang menjadikan kamu ingin masuk surga duluan? Saya punya harta, saya belanjakan di jalan Allah. Bahkan saya punya harta dari cara yang halal, yang dari jerih payah saya. Bukan boleh hasil nipu, bukan hasil judi, maling dan sebagainya. Boleh keringat saya. Dan saya belanjakan di jalan Allah. Saya sumbang masjid, saya sumbang musola, bahkan saya sumbang pesantren. Bukan cuma itu saja malaikat, saya bantu santrinya tatkala dia kebutuhan untuk beli kitab, dia kebutuhan untuk beli pakaian. Bahkan saya cinta sama santri. Subhanallah. Oh, kamu dari mana tahu pahala itu? Ya dari guru saya, malaikat, kiai. Mana kiainya itu? Kamu tahu nggak siapa yang masuk surga duluan? Ya guru saya, kiai. Mundur kamu. Lalu dari ketiga ini satu yang ingin ditanya sama malaikat, yaitu seorang ulama, seorang kiai, seorang guru ngaji, seorang ustadz. Assalamualaikum kiai, ana ingin tanya, siapa yang berhak masuk surga duluan? Karena sesungguhnya kau kiai yang berhak masuk surga duluan. Silakan, siapa yang harus kau tentukan? Ya malaikat, ketahuilah, saya bisa jadi seorang ulama, saya bisa jadi seorang kiai karena saya pesantren. Tidak mungkin saya ini pintar, tidak mungkin saya ini bisa segala-galanya mengerti ilmu agama jikalau saya tidak pesantren. Tetapi malaikat, ketahuilah, sesungguhnya di pesantren saya santri miskin. Saya santri miskin.
Saya nggak punya untuk beli kitab. Bahkan saya nggak punya kain, nggak punya baju, cuma satu. Subhanallah, malaikat ini orang kaya seperti ini, dia datang ke tempat kami, ke pesantren, dia santuni kami, dia perhatikan kami, bahkan dia sempat bertanya, "Hai santri, mengapa kau pakaian itu aja?" "Ya Pak, saya punya kain cuma satu, baju cuma satu." "Masya Allah." "Oh ya, kamu kitab punya berapa?" "Ya, saya kebeli kitab juga cuma Amil sama Jurumiyah, ingin beli kitab Alfiyah, tapi keadaan saya nggak berdaya. Saya orang miskin, saya anak yatim, saya punya seorang ibu, tetapi ibu saya sedang sakitan. Adik saya yang ngurus. Saya ingin hidup saya tertinggal masalah ilmu, maka saya naikkan ke pesantren, saya belajar ilmu agama bersama guru saya. Tetapi saya miskin, tapi saya yakin miskin saya, tapi jiwa saya kaya." Subhanallah, dia bantu malaikat tentang saya sehingga saya bisa meneruskan perjuangan Rasul, belajar ilmu agama, belajar kitab berkat orang kaya yang dermawan ini. Oleh karena itu, hai malaikat, saya ridho ikhlas masukkan surga orang kaya seperti ini. Subhanallah. Oleh karena itu, para jamaah, para bapak ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita punya harta jangan sayang, kita sumbang masjid, kita sumbang pesantren. Kadangkala kita kalau punya uang, "Bu, Pak, ada seorang datang santri ataupun orang yang amal jariah, Assalamualaikum Pak, saya mohon bantuan amal jariah." Seikhlasnya, seridonya. Kadangkala pun kita suka ngelihat kantong kita, di situ banyak sekali duit. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, yang 10.000, bahkan yang 5.000, dan ada yang 2.000, bahkan ada 1.000. Tatkala kita ingin ngasih 100.000, sayang, kita lihat yang mana yang harus dikasih. Ternyata apa? Yang 2.000 yang dikasih mah. Itu. Tetapi tidak jadi masalah, yang penting kita ikhlas, ridho. Karena di situ ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ija matabdu adam in qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yang tafahu bi awaladin salihin yad'ula." Apabila anak ada meninggal dunia, putuslah hubungannya, putuslah segala perkara urusan dunia, terkecuali 3 hal. Yang pertama, sedekahun jariyah. Tatkala kita hidup di alam dunia, kita sedekah ke masjid, ke mushola, ke pesantren, ke anak yatim, ke janda-janda tua, itu pahalanya akan ngocor di dalam kuburan. Subhanallah, kata malaikat, "Hai ini pahala kamu tatkala kamu jariyah di dunia, kamu ridho ikhlas walaupun 2.000. Lalu yang kedua, apa? Ilmin yang tafahubi, ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan, yang diamalkan sebaik-baiknya. Tatkala ada orang yang datang kepada kita minta ajarkan sholat, lalu kita ajarkan sholat, kita ajarkan Fatihah. Tatkala seorang ulama, seorang kiai ustadz mengajarkan para santrinya tentang ilmu-ilmu agama, tentang syariat, fikih, berbagai macam kitab, lalu ulama itu meninggal dunia, santrinya mengamalkan dan sebaik-baiknya dimanfaatkan ilmunya, itu yang akan mengalir nanti di alam kubur. Lalu apa yang ketiga? Awaladin solihin yadullah, anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang soleh, anak yang soleha, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tatkala dia sholat, dia berdoa kepada Allah, Rabbighfirli junubi wali waldi warhamhuma kama rabbayani sabri. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Tapi bagaimana kita punya anak yang soleh kalau kita tidak modalin? Bagaimana kita punya anak yang soleh jikalau kitanya tidak soleh? Oleh karena itu, untuk menciptakan anak yang soleh, kita harus soleh terlebih dahulu. Karena anak zaman sekarang pinter, dia punya jawaban
Seperti itu contoh kita menyuruh solat kepada anak kita, hai Udin, solatlah kamu, janganlah kau bermalas-malasan. Kalau kau bermalas-malasan nanti bagaimana di masa depanmu? Tanamkanlah cinta ke Allah, tanamkanlah cinta ke Rasul, biasakanlah sholat 5 waktu, jangan sekali-kali kau tinggalkan. Bapak bisa nyuruh saya, tapi Bapak pun tidak sholat. Bagaimana saya mau mengikuti nomor Bapak? Kalau Bapaknya soleh, kalau Bapaknya rajin sholat ke masjid, kalau Bapaknya rajin sodako, Bapaknya bagus, akhlak budi pekertinya, itu menjadi tauladan bagi anaknya. Anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita selalu berselawat untuk Nabi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan cinta, dengan mencintai beliau. Kalau kita cinta beliau, insya Allah nanti kita dapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Karena dari berbagai macam puluhan nabi, siapa yang nanti yang kita pinta pertolongan syafaatnya? Tidak ada selain Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Sulaiman, dan sejamannya tetap mereka minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita selalu berselawat untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daradi أدفعت يدي رد العالم يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود والكرم. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya, khusus untuk para jamaah dan khusus untuk saya. Dan perkataan saya yang salah mohon dibukakan pintu maaf, dan juga mohonlah menjadikan kritik sarannya, karena saya masih dalam keadaan belajar. Tegur sapanya sangat saya harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.